Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Ayah saya walaupun tidak berpendidikan tinggi, tetapi sungguh-sungguh melayani Tuhan sejak masa mudanya hingga hari ini sudah 76 tahun. Saat saya masih duduk di bangku SD, saya sering menemani ayah saya pergi ke kampung-kampung tetangga untuk mengadakan kebaktian keluarga. Biasanya saya berjalan di depan sambil memegang obor untuk menerangi perjalanan kami karena harus melewati hutan untuk tiba di kampung sebelah. Hal ini menjadi kenangan yang selalu saya ingat dan kesetiaan ayah saya melayani ini pun menjadi motivasi bagi saya sehingga akhirnya saya pun menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Pekerjaan orang tua saya adalah petani, sehingga dari kecil kami, yaitu saya, kedua kakak saya laki-laki, dan seorang adik saya yang juga laki-laki, diajar untuk bekerja keras, yaitu berkebun, menanam jagung untuk makan sehari-hari, dan menanam kacang tanah agar bisa dijual untuk membeli pakaian pada saat Natal dan bisa beli buku tulis di setiap tahun ajaran baru. Orang tua saya berkata, "Kami hanya bisa membiayai kalian sampai di SMA, sehingga jika ingin melanjutkan kuliah, kalian harus berusaha sendiri." Pada saat saya duduk di bangku SMP, ayah saya memulai persekutuan doa di rumah kami, sehingga setiap hari Sabtu banyak orang berkumpul di rumah untuk berdoa. Dan sayalah yang selalu mempersiapkan ruangan untuk persekutuan doa tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin tumbuh kerinduan di hati saya untuk melayani Tuhan, walaupun pada waktu itu belum memiliki kepastian keselamatan. Pada suatu hari di rumah om saya, satu-satunya orang yang memiliki televisi hitam putih di kampung kami, saya melihat sebuah tayangan mengenai anak-anak yang menderita busung lapar di Afrika. Dan pada saat itu dengan yakin saya berkata, pada suatu saat saya akan tiba di sana di Afrika. Saat itu adalah saat di mana Tuhan mulai menanamkan benih misi untuk Afrika di hati saya. Pada saat persekutuan doa dimulai di rumah kami, banyak sekali tim dari kota dan pulau-pulau lain di NTT sering datang ke sana dan mengadakan kebaktian dan melayani bersama. Akhirnya setelah lulus SMP, saya menyampaikan kepada orang tua saya bahwa saya tidak ingin melanjutkan ke SMA karena saya ingin melayani Tuhan sekarang. Orang tua saya berusaha merayu saya agar mau melanjutkan ke SMA. Akan tetapi saya berkeras hati untuk tidak melanjutkan. Akhirnya ayah saya meminta tolong kepada seorang pendeta untuk menjelaskan kepada saya betapa pentingnya pendidikan itu. Pendeta itu memanggil saya dan berbicara kepada saya, "Nona, baik juga kamu mau melayani Tuhan sekarang. Tetapi kalau kamu tidak mau melanjutkan sekolah, maka 5-10 tahun ke depan kamu hanya bisa tinggal di dapur untuk kupas bawang. Karena dunia pelayanan pun membutuhkan orang-orang pintar atau berpendidikan." Perkataan pendeta itu sungguh-sungguh membuka pikiran saya, sehingga akhirnya saya mau melanjutkan pendidikan ke SMA. Pada usia 15 tahun saya harus merantau ke ibu kota provinsi untuk melanjutkan studi SMA karena belum ada SMA di pulau kami pada waktu itu tahun 1997. Saya tinggal menumpang di rumah sebuah keluarga yang walaupun tidak ada hubungan keluarga, tetapi mereka memperlakukan saya dengan baik. Saya juga sungguh bersyukur karena saya bisa mendapatkan beasiswa ketika duduk di bangku SMA, sehingga tidak lagi membebani orang tua saya. Tiba waktu kelulusan SMA tahun 2000, saya pun bingung kemana saya harus melanjutkan studi. Saya ingin sekali masuk ke sekolah teologi di ibu kota provinsi. Akan tetapi dengan biaya yang cukup mahal, orang tua saya tentu saja tidak sanggup untuk membiayai saya. Dalam keadaan bingung, seorang teman datang kepada saya, memberikan brosur dan menawarkan kepada saya untuk melanjutkan kuliah di sebuah STT di Jakarta. Dan hal yang membuat saya yakin untuk menerima tawaran itu adalah bahwa jika saya tidak mampu membayar, maka pihak kampus akan menolong untuk mencarikan sponsor. Artinya
bahwa saya tidak perlu khawatir masalah biaya. Puji Tuhan, dengan sukacita saya menerima brosur dari teman saya, kemudian mengurus surat-surat yang diperlukan. Bahkan dari uang beasiswa yang saya miliki, saya bisa membeli tiket kapal laut untuk berangkat ke Jakarta. Akan tetapi tentu saja saya harus pulang ke kampung dan meminta izin serta berpamitan dengan orang tua saya. Saya pun meminta kesediaan mereka untuk hadir dalam doa pengutusan untuk saya dan teman-teman di sebuah persekutuan doa di kota Kupang. Saat bertemu dengan orang tua dan keluarga saya, tidak ada seorang pun yang mendukung keputusan saya dengan alasan situasi Jakarta tidak aman karena kerusuhan 98. Dan lagi saya adalah anak perempuan satu-satunya, seharusnya saya tidak boleh jauh dari orang tua. Dengan penuh kesedihan saya kembali ke kota dan tetap meminta orang tua saya untuk hadir dalam doa pengutusan. Sehari sebelum keberangkatan kami, walau sebenarnya saya tidak berani berangkat jika orang tua tidak mengizinkannya. Bagaimana kisah saya selanjutnya? Apakah orang tua rela melepaskan saya untuk memenuhi panggilannya? Nantikan kisah saya bagian kedua di channel ini.